Sebelum kita bahas topik utama malam hari ini, Anda patut menyimak berita yang satu ini. Tank AMX-13 milik TNI Angkatan Darat kemarin menabrak sepeda motor dan gerobak di Jalan Raja Mandala, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pihak TNI menegaskan kasus ini masih diselidiki, sementara ganti rugi sudah diserahkan kepada pemilik sepeda motor dan gerobak. Video amatir yang menggambarkan sebuah tank hilang kendali hingga menabrak gerobak dan sepeda motor sempat viral di media sosial. TNI Angkatan Darat menjelaskan, kecelakaan yang melibatkan tank AMX-13 terjadi di Jalan Raja Mandala, Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Sri Welyanto Kasih mengatakan, kecelakaan tersebut tidak mengakibatkan korban jiwa. Sementara itu ganti rugi sudah diserahkan kepada pemilik sepeda motor dan gerobak. Ini masih dalam proses penyidikan pihak dari Pomdam 3 Siliwangi yang turun ke tempat kejadian perkara untuk melaksanakan penyidikan. Sudah ada ganti rugi, Pak? Untuk ganti rugi pihak pada masyarakat, pihak korban 4 buah motor dan 1 gerobak penjual gorengan sudah dilaksanakan dan langsung tadi oleh Danjon Kavaleri 4, Letnan Kolonel Kavaleri MB sudah bertemu dengan masyarakat dan sudah langsung memberikan ganti rugi baik kepada untuk pemilik motor dan pemilik gerobak penjual gorengan. Berapa, Pak? Pemilik gerobak dan sepeda motor yang tertabrak tank membenarkan pihak TNI sudah mengganti seluruh kerugian yang dialami akibat kecelakaan tersebut. Ganti seluruhnya menjadi baru, kemudian barang dagangan juga sudah digantinya. Terima kasih kepada Bapak TNI. Bapak TNI, motor saya diganti sepenuhnya. Anggota Komisi 1 DPR RI Willy Aditya meminta agar TNI melakukan penyelidikan kecelakaan ini hingga tuntas. Dalam keterangan kepada Kompas TV melalui pesan singkat WhatsApp, Willy Aditya mengatakan, kita patut apresiasi langkah cepat TNI untuk ganti rugi. Namun itu tidak menghapus kewajiban TNI untuk menjelaskan mengapa ada alat perang yang bisa keluar masuk pada hari itu. Saya percaya TNI akan menyelesaikan hal ini dengan baik. Tank AMX-13 yang terlibat kecelakaan merupakan tank jenis ringan, diproduksi antara tahun 1952 hingga 1982. Tank ini memiliki berat 1,5 ton dan mampu melaju dengan kecepatan 65 km per jam. Kecelakaan terjadi saat Batalion Kavaleri 4 Kodam 3 Siliwangi menggelar latihan uji siap tempur. Tank melaju dari arah PLTA Saguling, kemudian belok kiri ke Jalan Raja Mandala. Tank tiba-tiba melaju tak terkendali hingga menabrak 4 sepeda motor dan gerobak. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana hasil penyelidikan dan penyebab insiden tank milik TNI menabrak kendaraan umum di Bandung, Jawa Barat kemarin kita bahas melalui sambungan telepon. Kami sudah terhubung dengan Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri FX Welyanto. Pak Weli, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Dengan Sofi, Bapak Kompas TV. Pak Weli, jadi kondisi warga sipil yang terkait dengan insiden ini seperti apa, Pak? Untuk kondisi masyarakat atau warga sipil yang terkena dampak kejadian kemarin, Mbak, itu tidak ada masalah, Mbak. Oke. Karena kan tidak ada korban jiwa, Mbak ya. Hanya material kendaraan motor dengan gerobak penjual gorengan saja. Oke, tidak ada korban luka juga ya, Pak ya? Tidak ada, Mbak. Semua ganti rugi sudah diserahkan ya? Sudah, Mbak. Kemarin Danjon K4, Letnan Kolonel Kavaleri MB Priyono sudah langsung memberikan ganti rugi dan sudah diselesaikan seluruhnya, Mbak. Oke, Pak Weli, sebelum saya ingin bertanya sejauh ini hasil penyelidikannya seperti apa, saya mau tanya lebih dulu. Kegiatan apa sih yang dilakukan saat insiden terjadi kok bisa ada kendaraan militer, ada kendaraan berat militer ini ada di jalan umum? Kegiatan kendaraan tempur Legion K4 itu, Mbak, ini sedang dalam kegiatan latihan uji siap tempur tingkat kompi. Kegiatan ini dimulai tanggal 8 kemarin, Mbak. Dan ini kegiatan ini memang setiap tahun rutin dilaksanakan untuk menjaga kemampuan prajurit, Mbak. Oke, dan memang selalu melewati jalan umum ya? Betul, Mbak, karena memang daerah latihan kita untuk di daerah Raja Mandala Kompleks sana, Mbak.
Oke, berarti ini tank jenis ini sudah beberapa kali dong ya, sudah sering melewati Jalan Raja Mandala di sekitar lokasi kejadian ya Pak ya? Betul, Mbak. Betul, Mbak. Nah, lalu sejauh ini hasil penyelidikannya apa Pak? Kok bisa sampai kemudian seperti hilang kendali begitu? Hasil sementara penyelidikan masih berlanjut, Mbak. Nah, tetapi untuk hasil sementara, kalau dari segi material atau kendaraan, ini sebelum melaksanakan latihan sudah dilaksanakan pemeriksaan material, Mbak. Ya. Dan hasil dari pemeriksaan material kendaraan-kendaraan yang akan digunakan pada saat latihan kemarin semuanya sudah diperiksa dan kondisinya baik, sehingga layak untuk digunakan untuk latihan tersebut, Mbak. Oke, kondisi kendaraan berat baik, berarti tinggal ada di siapa yang jadi pengemudinya, begitu? Ini masih kita dalami, Mbak. Apakah ini human error? Ya. Tapi ini masih dalam kita tindak lanjut, Mbak, dari pihak Pomdam 3 Siliwangi masih tetap melaksanakan penyidikan lanjutan. Yang mengemudikan apakah sudah terbiasa dengan kendaraan berat ini, Pak Weli? Sudah, Mbak. Ini memang pengemudinya, memang pengemudi kendaraan tersebut yang mengemudikan itu. Oke. Dan dia pun sudah dilengkapi dengan bukti kepemilikan SIM-nya, B2 khusus, dia memang sudah memiliki itu, Mbak. Ini kan kalau kita lihat ini kan sebelum tank yang kemudian mengalami kecelakaan, ini kan ada satu lagi yang di depan. Cukup mulus ketika berbelok. Tapi ketika tank yang kedua tampak kalau orang Jakarta bilangnya ngepot begitu Pak. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Ya mungkin kalau orang yang lihat spot itu bisa dibilang istilahnya ngepot, tetapi sebetulnya kendaraan tank ini memang seperti itu karena memang kemudinya kan hanya kanan dan kiri untuk roda rantai kiri dan kanan. Oke. Bisa berbelok, seperti itu, Mbak. Oke, jadi kalau dilihat secara sepintas masih normal ya cara mengemudikannya ya Pak ya? Betul, Mbak. Lalu sejauh ini pemeriksaan terhadap para personel yang terlibat seperti apa Pak Weli? Ini masih didalami, masih ditindaklanjuti oleh pihak Pomdam terhadap pengemudi, kemudian terhadap personil yang ada di kendaraan tersebut. Oke, jadi masih terus diperiksa ya? Betul, Mbak. Kapan kira-kira kami bisa mendengar kemajuan soal pemeriksaan ini, Pak Weli? Secepatnya, Mbak, setelah hasil pemeriksaan selesai, apapun hasilnya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media, Mbak. Oke, baik kami nantikan. Terima kasih Kolonel Infantri FX Welianto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Pak Weli, selamat malam.